Shinwo tertawa percaya diri, mengumumkan bahwa sudah waktunya naik ke level berikutnya dalam rencananya. Dia memaksimalkan aliran energi magis melalui tubuhnya dan melepaskan gaya petir kelima, dikenal sebagai gempa bumi. Setelah mengalahkan banyak monster, energi sihirnya benar-benar terkuras hingga nol. Berdiri dengan percaya diri di atas mayat monster yang dikalahkan, Shinwo menghadapi tim yang memandangnya dengan kagum dan takjub. Choi mengakui bahwa Shinwo benar-benar mengejutkan mereka, membuat semua terdiam. Saat itu monster lain muncul, tapi Yun Tai-ho berhasil mencegatnya. Dengan gembira dia mengumumkan bahwa berkat Shinwo, mereka menemukan titik lemah monster itu. Yun Tai-ho memanggil Jung-hun untuk mengaktifkan kemampuannya. Shinwo menyiapkan energinya, dan bersama-sama mereka melancarkan serangan gabungan, berhasil menjatuhkan monster itu. Dengan itu, monster terakhir di dungeon dikalahkan, menandakan penggerebekan selesai. Jinbomi mengatakan bahwa penggerebekan itu hanya memakan waktu 5 jam 50 menit, separuh dari waktu biasanya untuk dungeon seperti ini. Seo menimpali bahwa prestasi ini berkat kehadiran Shinwo, dan pemimpin guild pasti sangat senang mendengar misi selesai dalam waktu singkat. Yun Tai-ho dengan antusias menambahkan bahwa akhirnya tiba saatnya mengumpulkan jarahan. Shinwo tampak terkejut karena mereka menganggap misi sudah selesai. Dia menunjuk ke gerbang lain, menjelaskan bahwa bos dungeon, Bazat, masih menunggu mereka. Jinbomi menjelaskan bahwa Bazat adalah monster SS rank dengan kemampuan penuh yang belum teridentifikasi, dan menghadapinya akan sangat sulit meski semuanya berjalan lancar sejauh ini. Shinwo menjawab dengan tenang bahwa dia tahu cara mengatasi situasi itu, mendorong Jinbomi meminta detail rencananya. Setelah Shinwo menjelaskan, tim menatapnya tajam. Shinwo memahami skeptisisme mereka. Wajar saja, karena tak ada pemburu dengan pangkatnya yang berbicara begitu percaya diri menghadapi monster SS rank. Guild Yanghua sudah berkali-kali mencoba mengalahkannya, tapi semua upaya berakhir gagal. Namun, setelah menyaksikan kekuatan dan kecerdasan Shinwo selama pertempuran, tim mulai serius mempertimbangkan kata-katanya. Seo bertanya apakah apa yang dikatakan Shinwo benar-benar mungkin, dan apa saja syarat yang dia butuhkan untuk membantu mereka. Shinwo menjelaskan bahwa karena bos itu belum pernah jadi sasaran sebelumnya, ada peluang besar menemukan bunga monster. Satu-satunya syaratnya adalah bunga itu menjadi miliknya. Choi berpikir dalam-dalam tentang permintaannya, mengakui bahwa bunga sangat langka dan didambakan. Bahkan Jinbomi mulai mempertimbangkannya, terutama karena mengamankan dungeon akan sangat menguntungkan guild dalam hal keselamatan dan profit. Yun Tai-ho memotong pikiran Jinbomi, bertanya apakah dia menyetujui syarat Shinwo. Dia mencatat bahwa menghadapi bos dungeon untuk pertama kalinya membawa risiko bunga tak muncul sama sekali. Jinbomi ragu, lalu bertanya pada Shinwo apakah dia siap mempertaruhkan segalanya dan pulang dengan tangan kosong. Shinwo tersenyum polos, mengatakan dia akan melakukan yang terbaik. Jika tak ada hasil, dia akan menganggapnya bagian dari tugas. Namun, dalam hati, dia yakin bunga itu ada di sana. Jinbomi menjawab bahwa pembagian rampasan seperti itu tak adil menurut kebijakan guild. Bahkan jika Shinwo mendapat bunga, dia tetap harus menerima bagian rampasan lain. Shinwo membalas bahwa selama tak ada yang terluka parah, mereka harus fokus menggunakan ramuan mana untuk memulihkan semua orang. Tim mulai meminum ramuan mereka, tapi Jinbomi menyadari Shinwo belum mengambil apapun. Dia bertanya mengapa, dan Shinwo menjawab bahwa dia sibuk menggunakan teknik modifikasi tubuhnya yang memungkinkannya meregenerasi energi magis tanpa ramuan. Semua orang tercengang, terutama Jinbomi dan Choi, yang mengungkapkan kekaguman atas kemampuan luar biasa Shinwo. Setelah persiapan selesai dan tim memulihkan kekuatan,
Mereka melanjutkan untuk menghadapi Bazat dan melenyapkannya. Seo main-main menggoda Yun Tai-ho, memperingatkannya agar tak bermalas-malasan. Yun Tai-ho menggerutu frustrasi, mengatakan Seo sudah mengulangi komentar itu 3 kali. Jinbomi tertawa, ikut menggoda sambil mengingatkan Yun Tai-ho tentang serangan solonya yang gagal sebelumnya. Yun Tai-ho membela diri, menjelaskan bahwa dia hanya ingin menguji keterampilan baru saat itu. Shin-woo diam-diam mengamati betapa riang dan ceria suasana tim, meski misi ini sulit. Bahkan Seo memperhatikan, berkomentar bahwa ini adalah misi pertama Shin-woo bersama mereka. Meski perannya kritis, ekspresinya tak menunjukkan tanda ketegangan atau kecemasan. Seo bertanya dalam hati apa yang disembunyikan Shin-woo di balik sikap tenangnya. Setelah percakapan ceria, tim akhirnya mencapai sarang Bazat. Bahkan sebelum melihatnya, mereka merasakan beratnya aura mengerikan monster itu. Ekspresi mereka berubah serius, mengakui bahwa Gil telah gagal berkali-kali mengalahkannya. Bazat punya kekuatan penghancur luar biasa, melampaui batas pertahanan pakaian tambahan, perlengkapan penting bagi semua pemburu Awaken. Masalahnya, monster ini jauh melebihi kemampuan peralatan itu. Satu serangan dari Bazat bisa menyebabkan kematian instan. Jadi, satu-satunya cara mendekati pertarungan adalah menghindari setiap serangan langsung. Shin-woo terlibat dalam pertarungan sengit dan intens melawan Bazat, sementara tim Guild Yanghua mengamati dengan hati-hati. Serangan monster itu tak lambat atau lemah, tapi Shin-woo mengelak dengan kelincahan luar biasa. Tim teringat strategi Shin-woo sebelumnya, yang menyoroti keuntungan dan risiko serangan area luas Bazat. Ini membutuhkan penyerang untuk mendiversifikasi pendekatan mereka. Bertindak atas hal ini, tim bergabung dalam pertempuran. Di bawah bimbingan Shin-woo, mereka merasa seolah bisa melihat pola serangan monster itu dengan jelas. Mulai memahami mengapa Bazat diklasifikasikan sebagai monster SS rank dengan kekuatan penghancur luar biasa. Shin-woo menyadari bahwa serangan langsung akan berisiko, bahkan jika dia menggunakan teknik api baja. Jung-hoon melihat beberapa peluang untuk dieksploitasi dan melancarkan serangan sengit bersama Yun Tai-ho. Seo bergabung dari sisi kiri dengan binatang pemanggilnya, sementara Jinbomi meminum ramuan monanya dan masuk medan perang untuk mendukung serangan. Dia melepaskan mantra api kuat, menciptakan formasi Jinfa skala besar. Seo memperhatikan bahwa Jinbomi jadi sangat antusias dalam merapal mantra jarak jauh yang kuat. Dia menyadari ini karena Shin-woo berhasil menarik perhatian monster ke dirinya, memberi tim kesempatan memperluas serangan, terutama mantra api Jinbomi. Shin-woo memanfaatkan setiap serangan tim untuk melemahkan Bazat. Dia melihat serangan monster itu melambat dan kurang efektif berkat dukungan Jinbomi, yang mantranya menghambat pergerakan Bazat. Saat Shin-woo bersiap menyerang, Seo meneriakkan peringatan bahwa monster itu kini mengalihkan perhatian ke Jinbomi dan anggota tim lain. Shin-woo mendongak, melihat Bazat mendekat dengan berbahaya, hampir tak mungkin dihindari. Kang Hon cemas akan keselamatan Jinbomi, khawatir dia terluka. Di saat itu, Shin-woo mengaktifkan teknik peningkatan otot, berhasil memblokir serangan Bazat dan mendorongnya menjauh dari tim. Shin-woo mendarat di tanah dengan senyum kemenangan, bangga telah menyelamatkan mereka dari serangan mematikan. Shin-woo teringat diskusi sebelumnya dengan tim tentang strategi kedua untuk mengalahkan Bazat, yang mengandalkan penyatuan peran menyerang dan bertahan. Alih-alih membatasi anggota bertahan hanya pada pertahanan, mereka juga harus aktif menyerang. Shin-woo memperkuat aliran energi melalui tubuhnya, sementara Jinbomi memutuskan menerapkan sarannya, menggabungkan serangan dan pertahanan. Saat Shin-woo menyerang monster itu dengan kekuatan penuh, Jinbomi mengepung medan perang dengan mantra api yang kuat. Serangan terkoordinasi antara Shin-woo
dan jin bumi terbentuk, membatasi gerakan Bazat dan melemahkan kemampuan pertahanannya. Serangan itu menyebabkan kerusakan parah, hampir mustahil dihindari oleh monster itu. Anggota tim lain berdiri kagum, tak percaya dengan keberhasilan serangan tersebut. Benar saja, Shinwu berhasil mendapatkan bunga dimensi langka dan tingkat tinggi, belum transendensi. Shinwu memakan bunga itu, mencatat rasanya seperti lemon. Bunga ini dikenal mampu meningkatkan kemampuan komputasi dan fokus pada sasaran terkait informasi. Tiba-tiba, Shinwu diserang sakit kepala hebat, tanda jelas bahwa efek bunga mulai bekerja. Jin bumi memperhatikan Shinwu memegang kepalanya kesakitan dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Shinwu menjawab bahwa dia baik, hanya mengalami sedikit sakit kepala. Namun, dia terkejut ketika kemampuan bunga itu aktif, mengungkap detail akurat tentang jin bumi, mulai dari tinggi badan, berat, hingga berbagai spesifikasi lainnya. Malu, Shinwu meminta maaf, menjelaskan bahwa dia tak bermaksud mempelajari semua informasi itu. Jin bumi bingung dengan kata-katanya, hanya menunjukkan ekspresi keheranan. Meski begitu, Shinwu merasa senang, menyadari dia kini selangkah lebih dekat pada tujuannya, pensiun dini. Setelah penggerebekan selesai, berita itu sampai ke Presiden Taye bahwa tim telah memasuki ruang boss dungeon. Presiden menjadi cemas dan tegang, terutama karena tak diberitahu tentang rencana menghadapi bos. Meski yakin dengan kemampuan Seo dan keputusannya, dia khawatir dengan perkembangan ini. Bertanya-tanya apakah tim berhasil atau membutuhkan bala bantuan. Tiba-tiba, dia menerima pesan yang mengonfirmasi Dungeon K104 telah berhasil dibersihkan. Presiden terkejut, tapi juga merasa gembira dan lega saat menyadari Kang Shinwu adalah sosok luar biasa yang melampaui ekspektasinya. Pada saat bersamaan, di dekat gerbang keluar dungeon, para pekerja terkejut melihat tim penyerang muncul tanpa cedera signifikan, jauh lebih cepat dari perkiraan. Shinwu membuka subruang pribadinya dan memberitahu para pekerja bahwa mereka tak perlu masuk dungeon untuk mengangkut jarahan secara manual, karena dia sudah mengeluarkan barang-barang penting. Para pekerja sangat senang dan bersyukur atas waktu serta tenaga yang dihemat. Salah satu pekerja memanggil rekannya untuk segera memulai persiapan akhir. Usai misi, Shinwu pulang untuk memulihkan energi magis yang terkuras selama pertempuran. Dia menggunakan energi itu untuk menyembuhkan tubuhnya dan pulih dari cedera, sekaligus memperkuat sistem pencernaannya. Shinwu merefleksikan, sangat menyadari bahwa kemampuan pemulihan tubuhnya adalah kunci kelangsungan hidupnya. Tanpa dukungan tim tingkat tinggi dari Guild Yanga, dia mungkin tak bisa keluar hidup-hidup dari ruang bos. Kesadaran ini memperkuat tekadnya untuk meningkatkan peringkatnya. Dia tahu, di dunia Awaken, kekuatan adalah hukum. Tanpa kekuasaan, pemburu rentan terhadap bahaya dan masalah. Shinwu teringat bahwa gelar pemburu tak tertandingi hanya diberikan kepada mereka dengan energi magis tertinggi. Dia merasa lelah, perutnya mulai kram akibat usaha keras yang dilakukannya. Shinwu menyadari dia mengambil risiko besar dengan modifikasi tubuh kali ini. Untungnya modifikasi itu berhasil, dan dia naik ke peringkat D+. Dia yakin, dengan penyesuaian berikutnya, dia akan mencapai peringkat C. Bersemangat menguji kemampuan pencernaan barunya, Shinwu mengambil sepotong besi tua yang tergeletak di tanah. Dengan berani, dia memakannya untuk melihat efek modifikasi itu. Prosesnya berjalan lancar tanpa masalah. Melangkah lebih jauh, dia menguji dampak modifikasi pada kemampuan lainnya. Lengan kanannya seharusnya berubah menjadi baja tahan karat selama 30 detik setiap 5 menit. Dengan percaya diri, Shinwu berhasil melakukan transformasi, mengamati lengannya berubah menjadi pisau baja tahan karat yang tajam. Untuk menguji kemampuan lain,
dia memakan sepotong daging Milo, bahan yang meningkatkan pertahanan kulit sebesar 10% selama 30 detik setiap 10 menit. Shinwoo mencatat bahwa kemampuan ini akan sangat berguna di masa depan. Bertanya-tanya apakah durasinya akan bertambah seiring peningkatan pangkatnya. Dia terus bereksperimen, mengonsumsi berbagai bahan untuk menguji kemampuan fisik barunya. Shinwoo tahu dia perlu meningkatkan keseluruhan energi magisnya untuk naik ke tingkat lebih tinggi. Dia mengidentifikasi kristal lubang sebagai target ideal. Kristal babi hutan memiliki kemampuan mengesankan untuk menyimpan energi magis. Meski penampilannya mencolok, rampasan dungeon ini jarang berguna. Namun, jika Shinwoo bisa menyerap kemampuan sihirnya dengan keterampilan konsumsi barunya, itu akan sangat membantu pertumbuhannya. Shinwoo berharap bisa menyerang dungeon sendirian, tapi itu berada di bawah yurisdiksi Asosiasi Pemburu Korea. Dia tahu kemajuan langsung bisa membuatnya bermasalah dengan Presiden Asosiasi, Namina. Di tempat lain, di kediaman Jinbomi, dia menerima panggilan dari Shinwoo. Jinbomi terkejut dan sedikit khawatir dengan telepon larut malam itu, terutama setelah mereka menghabiskan hari bersama. Jinbomi menanyakan maksud Shinwoo. Shinwoo menjelaskan bahwa dia menelepon untuk meminta bantuan. Jinbomi bertanya apa yang dibutuhkannya, dan Shinwoo mengatakan dia memerlukan bantuan untuk mendapatkan izin menyerang dungeon tertentu. Jinbomi bertanya apakah dia bisa berbagi alasannya. Shinwoo menjawab bahwa dia ingin menghindari konflik dengan Asosiasi Pemburu Korea, jadi dia tak ingin mengajukannya sendiri. Jinbomi mengatakan itu akan membutuhkan waktu untuk diatur. Shinwoo memahami bahwa menggunakan alias tak ilegal, tapi jauh dari sederhana. Menerbitkan lisensi atas nama orang lain membutuhkan jaminan, sesuatu yang sulit bagi pemburu pemula seperti dia. Merasa lelah, Shinwoo memutuskan untuk tidur sebentar demi persiapan hari berikutnya. Saat Shinwoo tertidur lelap, pintu kamarnya berderit terbuka perlahan. Sosok mencurigakan tergantung dari langit-langit, bergumam bahwa dia akhirnya menemukan targetnya. Penyusup itu adalah Park Sang-hun, pemburu awaken dari Guild Park. Dia diam-diam mengamati area, mencoba merasakan pergerakan di dalam rumah. Melihat bayangan di balik tirai, Park yakin Shinwoo telah mendeteksi kehadirannya dan siap menyerang balik. Park merasa punya keunggulan karena bisa dengan jelas mendeteksi energi Shinwoo, memungkinkannya melancarkan serangan mendadak. Dia mengeluarkan belati tajam dari saku dan menarik tirai, hanya untuk menemukan tak ada siapapun di sana. Park melangkah lebih jauh ke ruangan, merasakan energi magis, lalu menyerang ke arah sumbernya. Dia terkejut saat menyadari sumber itu hanya gantungan mantel dan bola ajaib. Saat Park berusaha memahami situasi, Shinwoo melancarkan serangan listrik tiba-tiba dengan kemampuan ditingkatkannya, menjatuhkan Park ke tanah dengan pukulan kuat. Shinwoo berdiri tenang di atasnya, bermain-main dengan gelang kamuflase. Dia mencatat bahwa teknik siluman Park sudah ketinggalan zaman dan dieksekusi buruk. Shinwoo menjelaskan bahwa dia telah menyebarkan gelombang magis di seluruh ruangan, memungkinkannya mendeteksi kehadiran Park. Dia memasukkan energi ke tangannya, memperingatkan Park agar tak meremehkan orang berdasarkan penampilan. Park Ji-hun ketakutan melihat energi Shinwoo yang bersinar, segera menyerah dan berjanji tak akan menyerang lagi. Namun, bertentangan dengan kata-katanya, tangan Park perlahan meraih belatinya. Dia mengaktifkan teknik pembunuhan, mencoba membunuh Shinwoo dengan teriakan gila. Park menyatakan dirinya pembunuh elit yang tak akan kalah dari anak seperti Shinwoo. Mengklaim belatinya bisa merobek daging dan menghancurkan usus. Tapi Shinwoo bereaksi cepat, mengubah tubuhnya menjadi baja sepenuhnya, menghindari cedera. Dia menerjang Park, mencengkeram kepalanya, dan membantingnya ke tanah dengan keras.
Park yang terluka menyadari dia sangat meremehkan Shinwoo, yang jauh lebih kuat dari bayangannya. Shinwoo berbicara dengan nada mengancam, memperingatkan Park agar tak bergerak. Dia meyakinkan Park bahwa melarikan diri bukan lagi pilihan, lalu menuntut tahu siapa yang mengirimnya, bertanya apakah itu Ju Cheon-ho. Park tercengang karena Shinwoo tahu tentang Ju Cheon-ho, pemimpin Guild Palang Hitam, pria berbahaya dengan hadiah 500 juta dari Asosiasi Pemburu Korea. Shinwoo menyatakan bahwa Park bahkan tak tampak seperti anggota Palang Hitam, melainkan hanya pelaksana tugas kecil. Park awalnya diam, tapi kesabaran Shinwoo menipis. Ancaman pukulan keras memaksa Park berbicara. Akhirnya, Park mengungkapkan keberadaan jaringan informasi hutan hitam didirikan oleh aliansi bernama Triad Kejahatan. Aliansi ini terdiri dari 3 guild besar, Black Society, Guild Triad, dan Guild Five Star. Mendengarkan dengan saksama, Shinwoo tiba-tiba memerintahkan Park menelepon Ju Cheon-ho. Saat panggilan tersambung, Ju Cheon-ho bertanya apakah Park telah menangkap Shinwoo. Tanpa peringatan, Shinwoo menyambar telepon, menyapa Ju Cheon-ho dengan nada mengejek. "Menurutmu siapa yang bisa menangkapku?" Shinwoo melanjutkan memprovokasi, mengejek bahwa lebih baik Ju Cheon-ho menghadapinya langsung daripada bersembunyi di balik orang lain. Ju Cheon-ho mencoba tetap tenang, memerintahkan Shinwoo dengan nada sinis untuk menyerahkan penawar racun yang bisa menyelamatkan Seong sebagai imbalan dibiarkan hidup. Shinwoo menjawab dengan suara bosan, mengatakan bahwa kesetiaan Jo Cheon-ho pada Seong mengesankan, sebelum menawarkan 1 botol penawar racun seharga 1 triliun. Tawaran itu memancing kemarahan Ju Cheon-ho yang mengklaim Shinwoo tak tahu dengan siapa dia berurusan. Shinwoo semakin membuatnya kesal, mengatakan dia tak takut pada pengecut yang bersembunyi dalam bayang-bayang, dan menyarankan Ju Cheon-ho fokus mengumpulkan uang ketimbang mengancam. Shinwoo tahu memprovokasi Ju Cheon-ho adalah cara menariknya keluar dari persembunyian. Meski dia juga sadar Ju Cheon-ho tak akan bergerak tanpa rencana matang. Ju Cheon-ho kini mendidih amarah, mengancam bahwa Shinwoo telah membuat musuh dari Palang Hitam, dan dia tak akan berhenti hingga Shinwoo mati. Bahkan jika itu berarti akhir dunia. Shinwoo tiba-tiba menutup panggilan, mengatakan Ju Cheon-ho tak layak mendapat waktunya lagi. Saat itu, Shinwoo mendengar suara gerakan samar. Dia berbalik dan melihat Park mencoba menyelinap keluar. Begitu Park menyadari Shinwoo melihatnya, dia membeku, diliputi ketakutan memikirkan apa yang mungkin dilakukan orang gila ini padanya.